Setelah memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian dua korban yang masih tertimbun longsor di Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Kota Bogor. Pencarian korban dilakukan dengan mengerahkan alat berat. Pada Jumat pagi, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian korban di lokasi longsor dengan menggunakan eskavator. Pengerahan alat berat dinilai lebih efektif karena ketebalan tanah sedalam 4 meter menjadi kendala tim SAR selama 2 hari terakhir. Petugas berharap dua korban yang masih tertimbun longsor bisa ditemukan hari ini. Hari ini ditemukan eskavator kemudian dengan titik-titik yang ditemukan oleh pihak keluarga, titik itu sudah ditemukan. Kemudian kita berusaha untuk menggali atau mencari kembali si perkiraan yang dua korban itu yang belum ditemukan di hari pertama sampai tadi malam. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia yang memantau proses evakuasi korban di Kampung Sirnasari, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Triksi. Hingga siang ini, apakah sudah ada korban lagi yang ditemukan? Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara. Saat ini masih dalam proses pencarian, Glenis, di mana memang masih ada dua korban yang tertimbun, yakni ibu berusia 65 tahun dan juga anak berusia 8 bulan. Tadi ini juga disampaikan oleh anggota keluarga yang memang mengetahui dan juga membantu petugas untuk memetakan setidaknya kira-kira di mana lokasi keberadaan dua korban tersebut, Glenis. Dan akan ditunjukkan oleh juru kamera kami Kompas, Roy Ilman. Kalau di sana memang yang terlihat oleh layar kaca Anda, memang ekskavator sedang tidak bekerja karena memang petugas sedang dalam waktu istirahat setelah melakukan pencarian sejak pukul 8 pagi tadi. Kemudian tadi yang disampaikan oleh petugas adalah ini sudah melakukan pengerukan atau pencarian hingga kedalaman 3-4 meter. Memang masih ada baik timbunan tanah maupun juga reruntuhan, puing-puing ini juga masih menghambat begitu ya pencarian korban, sehingga ini nanti akan dilanjutkan setelah beristirahat sekitar pukul 1 siang, Glenis dan juga saudara. Dan tadi kalau kami berbincang dengan salah satu anggota keluarga yang memang masih menanti dua anggota keluarganya yang masih tertimbun ini, menceritakan kalau sebenarnya area ini sudah pernah tertimbun setidaknya ada 3 kali. Ini yang ketiga kalinya longsoran terjadi, maksud kami, dan ini cukup besar longsoran yang terjadi dan akhirnya menimbun area rumahnya maupun juga keluarganya. Kalau yang pertama terjadi ini tidak memakan korban, lalu kemudian sempat terjadi longsor juga di area atas sana, namun hanya sedikit saja longsoran yang terjadi sehingga tidak memakan korban. Akan tapi yang ketiga kalinya atau yang saat ini terjadi pada 14 Maret kemarin, ini longsornya cukup besar begitu sehingga kemudian menimbun rumahnya dan memakan korban. Sampai saat ini yang masih dicari adalah 2 orang korban lagi, yakni adalah memiliki hubungan keluarga, yakni nenek dan juga cucunya. Ini yang tadi disampaikan oleh salah satu anggota keluarga yang memang masih menanti keluarganya di tempat ini, Glenis dan juga saudara. Selain itu juga tadi yang disampaikan oleh petugas, setelah adanya alat berat ini memang sangat membantu pencarian, karena memang melihat dari timbunan yang cukup dalam, karena pada kemarin Kamis sore pun ini 2 korban yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ditemukan di kedalaman, maksud kami 3-4 meter, sehingga dengan menggunakan alat berat tentu ini sangat mempermudah ketika petugas melakukan pencarian yang harus melewati timbunan tanah, puing-puing maupun juga bebatuan yang tertimbun di tanah ini, Glenis. Oke, Triksi, hari ini Menteri Perhubungan meninjau lokasi longsor. Apa saja yang akan dibenahi? Ya, betul sekali, Glenis. Tadi memang ada Menteri Perhubungan dan ditemani oleh Ditjen dari Perkereta Apian yang datang untuk meninjau jalur kereta api yang terdampak longsor begitu, Glenis. Satu longsor tadi sudah bisa dilewati sejak kemarin, sudah dapat digunakan oleh kereta api, sehingga 6 perjalanan ini sudah dikatakan normal hari ini. Lalu kemudian tadi yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi adalah bagaimana mempercepat recovery ataupun juga
pembenahan dari jalur kereta ini yang kemudian disampaikan kemarin juga oleh Humas dari KAI Daob 1 Eva Chairunisa bahwa masih ada satu jalur yang mengalami dampak begitu sehingga rel menggantung 25 meter dari bawah tanah maksud kami. Lalu kemudian juga yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan adalah bagaimana recovery dari dampak longsor ini secara menyeluruh dibutuhkan waktu setidaknya 3 bulan karena melihat dari kondisi yang curam. Selain itu juga pesan yang disampaikan kepada Ditjen Perkeretaapian adalah ketika akhir pekan di mana kondisi kereta api ini memiliki penumpang yang cukup banyak begitu untuk diminta dikurangi kapasitasnya. Jadi kalau dari 100% kapasitas ini harus dikurangi setidaknya 10%, jadi hanya diperbolehkan 90% saja yang ada di dalam kereta api sehingga ini dapat mengurangi beban ketika kereta api ini melalui jalur yang masih dalam perbaikan di area jalur maksud kami yang masih dalam perbaikan saat ini. Karena pun meski sudah bisa dilalui oleh kereta api, akan tapi di area-area dalam perbaikan ini masih harus berjalan dengan kehati-hatian dan juga pelan-pelan mengingat juga tanahnya masih dalam perbaikan dan ini untuk keselamatan. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan Glenis. Jadi setidaknya ketika recovery keseluruhan dikatakan membutuhkan waktu 3 bulan. Glenis. Lantas bagaimana dengan rencana relokasi warga yang menjadi korban longsor? Ya, tadi kalau yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, yang tadi ikut memantau juga bagaimana pengerjaan di rel kereta api termasuk juga melihat bagaimana petugas tim SAR gabungan ini melakukan evakuasi dan pencarian. Tadi pesannya adalah untuk warga yang terdampak nantinya akan direlokasi terlebih dahulu saat ini ke Rusunawa yang ada di Bogor Selatan. Kemudian juga terkait dengan warga yang memang saat ini harus direlokasi terlebih dahulu atau diungsikan terlebih dahulu, nantinya akan dibangunkan rumah relokasi. Untuk lebih jelasnya, Glenis dan juga saudara, kita dengarkan terkait kutipan dari Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim berikut ini. Kita akan relokasi. Jadi kami sudah koordinasi dengan BKAD ya untuk memastikan ada 3 alternatif lokasi relokasi untuk mereka yang tinggal di zona hitam dan korban dari longsor yang di Kelurahan Empang sekarang. 3 alternatif lokasi ini nanti pembangunannya kemarin sudah dikoordinasikan dengan Kepala BNPB dan akan mereka koordinasikan lagi dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan apa istilahnya rumah sementaranya ya atau rumah hunian relokasi lah ya, intinya sih seperti itu. Lokasinya di mana? Ada 3 alternatif lokasi di Pamoyanan, Bogor Selatan, kemudian di Ciawi, satu lagi di Ciomas, lahan-lahan aset milik pemerintah Kota Bogor. Ya, untuk proses relokasi atau pembangunan dari tempat yang baru kepada warga yang terdampak ini memang membutuhkan waktu 3 bulan, Gladys dan juga saudara, di mana maka dari itu kemudian akan dipindahkan sementara kepada Rusunawa di Bogor Selatan. Lalu yang saat ini juga warga tadi disampaikan ada di posko pengungsian di SMP 9, di sana juga ada dapur umum, sehingga untuk keluarga nanti masih dalam proses baik di pengungsian maupun juga relokasi ke tempat yang sudah ditentukan oleh Wakil Wali Kota Bogor sebelumnya, menunggu kemudian rumah atau tempat baru yang dalam pembangunan saat ini. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Bogor, Jawa Barat.